berjumpa lagi di podcast Love Yourself Indonesia yang hari ini sudah masuk episode 24 di season kedua ini. Nah, di podcast hari ini kita akan membahas mengenai dukungan emosional keluarga dan resiliensi. Seperti biasa, hari ini saya tidak akan sendirian membahas tentang tema tersebut. Dan hari ini narasumber yang akan menemani kita adalah Kak Tiara dari keluarga kita. Kak Tiara, gimana kabarnya hari ini? Halo, kabarnya alhamdulillah baik nih dia dan Love Yourself Indonesia. Sebelumnya terima kasih loh Kak sudah mau menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber di podcastnya LYS. Ya. Iya, Sebelum kita ngobrol lebih lanjut, mungkin bisa perkenalan diri dulu Kak. Perkenalan tentang Kak Tiara dan keluarga kita. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Perkenalkan, saya Tiara Erlita, seorang psikolog klinis anak dan remaja. Sehari-hari saya selain berpraktik tentunya ya, baik secara online ataupun offline gitu, saya juga tergabung dalam tim kurikulum dari keluarga kita. Keluarga kita ini yayasan yang bergerak di bidang pendidikan keluarga gitu ya. Jadi memang kita aktif untuk membuat kurikulum, modul, mengadakan sesi-sesi bicara dengan para relawan kita yang kita sebut dengan rangkul. Saya juga ibu dari 2 orang anak nih gitu ya. Yang pertama usianya 10 tahun, yang kedua usianya 7 tahun. Gitu. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, tim kurikulum di keluarga kita itu kegiatannya apa aja Kak? Oke, kalau tim kurikulum itu kita membuat modul-modul pelatihan untuk pendidikan keluarga, gitu ya, untuk para orang tua. Nanti akan kita tempatkan modulnya, gitu ya, di platform, gitu ya, sehingga orang tua bisa mengakses secara online, gitu, dan disesuaikan dengan waktunya orang tua. Juga ada kita membuat juga kurikulum atau modul-modul lagi untuk para relawan pendidikan keluarga atau yang biasa kita sebut dengan rangkul. Jadi para rangkul ini yang akan membawakan gitu ya, mengadakan sesi-sesi bicara gitu dengan orang tua lainnya di Indonesia. Gitu. Oh, jadi keluarga kita ini tuh materinya lah ya. Oh iya. Jadi keluarga kita ini tuh platform untuk orang tua ya Kak? Iya, untuk orang tua sekarang juga untuk ini ya, untuk anak muda karena kan pendidikan keluarga itu tidak bisa dimulai dari orang tua saja ya, tapi kayak teman-teman dari Love Yourself itu juga udah harus belajar mengenai relationship gitu ya, hubungan baik hubungan dengan keluarga ataupun hubungan dengan diri sendiri dulu gitu. Jadi kalau tiba-tiba orang tua terus baru belajar itu kan rasanya tuh kayak kejar-kejaran dengan waktu pertumbuhan anak gitu kan ya. Kayaknya sesi perkenalan dengan Kak Tiara ini cocok banget sama tema yang diangkat LYS kali ini. Tentang dukungan emosional keluarga dan resiliensi. Nah, Kak, kan ini kan saya nggak tahu tentang dunia psikolog ya. Mungkin jadikan tema itu awam bagi saya. Saya mau tanya dulu nih Kak, apa sih Kak emosi itu Kak? Terus apakah berkaitan antara emosi dan emosional? Oke, emosi itu adalah apa ya? Sesuatu yang kita rasakan gitu ya terhadap suatu kejadian ya, atau respon kita terhadap suatu kejadian. Jadi emosi itu ada macam-macam, ada emosi yang dasar dan emosi yang kita sadari. Misalnya itu marah ya, bahagia, sedih, takut, kecewa, jijik misalnya ya. Atau ada juga emosi yang disadari itu bangga misalnya gitu ya. Atau khawatir seperti itu ya. Jadi bagaimana kita merespon terhadap suatu kejadian yang adanya di dalam diri itu adalah namanya emosi kita. Lalu kalau emosional itu sebenarnya apa ya? Kalau awam itu menyebutnya kayak yang keluarnya gitu ya. Kalau emosi itu kan disadarinya dalam diri ya. Walaupun misalnya kita marah, walaupun kita sedih gitu ya.
atau kita khawatir deh ya, kita khawatir tapi respon kita, perilaku kita yang keluar bisa jadi kita marah-marah nih, gitu ya. Misalnya kita lagi khawatir keluarga kita mendapat musibah gitu ya, karena nggak hati-hati di perjalanan, misalnya lagi jalan-jalan sama teman-teman sama keluarga, sopir keluarga kita tuh ngebut misalnya gitu. Sebenarnya emosi yang kita rasakan itu adalah khawatir, tapi biasanya keluarnya tuh jadi marah-marah, jadi ngoceh, jangan ngebut, yang kayak gitu-gitu. Jadi seperti itu sih kurang lebih dia. Paham nggak Kalau sampai di sini perbedaannya? iya, tapi saya nangkepnya berarti kalau emosional itu tuh lebih ke sisi negatif ya, Kak? Karena tadi kan contohnya marah-marah, atau ada sisi yang positif? Enggak juga sih, emosional tuh mungkin ini ya lebih cepat bereaksi ya, responnya lebih Hmm, cepat gitu. Tapi awam itu seringnya diasumsikan dengan sesuatu yang emosi negatif. negatif gitu, Iya, emosi yang marah, yang kayak gitu ya. Kamu tuh emosional banget tuh, iya. biasanya asumsinya tuh marah. Padahal mungkin emosional itu bisa jadi dia lebih sensitif, dia lebih peka gitu ya untuk merasakan yang seperti itu. Hmm. Nah, kalau bentuk dukungan emosional itu kayak gimana, Kak? Dukungan emosional itu dukungan apa ya, support ya, tentu ya, dukungan untuk kita mengelola emosi yang kita rasakan tadi. Kalau emosi itu kan yang tadi macam-macam di dalam diri. Kalau dukungan emosional itu bagaimana lingkungan ini membantu kita untuk mengelola respon kita sehingga yang keluar misalnya ya, kalau khawatir ya keluarnya mungkin mengingatkan gitu ya, bukan marah-marah. Kalau kamu sedih ya kamu boleh menangis, tapi menangis dengan cara yang tepat, misalnya gitu ya, atau menangis tidak berlebihan gitu. Jadi dukungan emosional itu berupa dukungan yang diberikan oleh lingkungan sekitar kita agar kita dapat mengekspresikan apa yang kita rasakan ya. Kita dapat mengeluarkan apa yang kita rasakan, mengeluarkan emosi kita tadi sehingga kita juga bisa mengelolanya dengan tepat gitu ya, sesuai dengan situasi. Kebayang nggak kira-kira dia? Iya, kebayang. Kalau bentuk-bentuk dukungan emosional ini tuh apa aja, Kak? Apakah dengan memberikan kata-kata kayak semangat, itu tuh termasuk dukungan emosional? Kayak semangat ya kamu Iya. atau apa? Iya, kalau dukungan emosional tuh bisa macam-macam ya. Yang pertama mungkin mendengarkan dulu ya, mendengarkan. Kadang kan kita tuh pengen cepet-cepet memberikan motivasi gitu ya. Tapi kita lihat dulu yang di depan kita, teman kita atau saudara kita atau orang terdekat kita tuh butuhnya apa gitu ya. Untuk tahu itu ya kita perlu mendengar dulu gitu ya. Tidak terburu-buru menasihati. Lalu yang kedua adalah kita mencoba berempati kepada dia gitu ya. Rasanya sedih ya kamu misalnya ditinggal teman kamu gitu, rasanya kecewa ya. Jadi kita coba dengan mendengar itu kan kita jadi tahu ya emosi apa sih yang dirasakan oleh orang di depan kita. Nah kita berempati, kita ungkapkan kira-kira apa sih emosi dia gitu ya. Terus aku di sini untuk ngedengerin kamu loh. Jadi menyatakan memang kita tuh ada loh di sebelah dia, ada loh untuk mendukung dia. Kalau kamu butuh teman untuk curhat, kalau kamu butuh teman untuk menemani gitu ya hari-hari situasi-situasi kritis atau situasi yang membuat tidak nyaman kita tuh ada. Jadi bentuk-bentuknya yang seperti itu. Boleh motivasi, semangat ya. Mudah-mudahan lebih ringan ya rasanya gitu ya. Mudah-mudahan kamu bisa lebih tenang ya setelah cerita. Jadi bentuk-bentuknya yang seperti itu. Kalau misalnya nih Kak dalam hubungan pertemanan ya, kan kadang tuh kita bingung kapan harus jadi pendengar yang baik, kapan harus menimpali curhatan-curhatan teman kita. Nah itu gimana Kak harusnya posisi kita sebagai teman dalam memberikan dukungan emosional? Ya tahu karakteristik teman. Biasanya kan kalau kita sudah berteman, apalagi lama gitu ya, kita tahu ya teman kita ini karakternya seperti apa ya saat dia ingin bercerita gitu ya. Jadi kenali dulu teman kita gitu ya. Kalau misalnya kita belum terlalu kenal ya, mendengarkan dulu deh gitu ya. Mendengarkan itu rasanya dibutuhkan oleh hampir setiap orang yang bercerita ya gitu. Karena orang yang bercerita tuh belum tentu dia mau minta pendapat.
belum tahu dia mau, belum tentu dia mau solusi gitu ya. Tapi dia yang pasti adalah dia butuh didengarkan. Yang seperti itu. Dengarkan, yang seperti yang tadi sih, mirip mendengarkan, berempati, itu adalah dasar-dasar kita menanggapi atau merespon teman saat bercerita. Kadang kita nggak perlu kita nggak perlu sampai memutuskan mencari solusi, enggak gitu ya, karena memutuskan tetap menjadi tanggung jawabnya si yang punya masalah gitu. Tapi kita boleh misalnya menyatakan pendapat kita, perspektif kita ya, sehingga teman juga jadi terbuka. Oh iya ya, ternyata ada perspektif seperti ini ya. Oh, ada sudut pandang yang seperti ini. Tapi tetap kita memberdayakan teman kita ya. Artinya dia berdaya untuk menentukan pilihannya sendiri, untuk memutuskan apa yang menjadi problem solving dia gitu. Tadi kan udah membahas tentang dukungan emosional antar teman. Di keluarga gimana Kak bentuknya? Ya, dukungan emosional di keluarga tentunya kurang lebih sama ya. Maksudnya kadang kalau kita misalnya sebagai keluarga itu merasa punya keterlibatan yang lebih dalam ya. Kalau keluarga kita punya masalah, kita rasanya ingin cepat-cepat masalahnya selesai, rasanya tuh ingin cepat-cepat cari solusi gitu ya. Tapi kan kita perlu membuat si keluarga kita yang punya masalah ini dia berdaya untuk mengambil keputusan sendiri gitu. Jadi bentuknya ada kita dengarkan masalahnya apa sih gitu ya. Tidak buru-buru untuk kita terlibat lebih jauh gitu ya. Meskipun itu anak sendiri misalnya ya gitu ya. Biarkan dia bicara dulu. Biarkan kita membantu tadi menyatakan pendapat-pendapat kita. Ada loh, aku berpendapat seperti ini, tapi ada juga loh, misalnya gitu ya, kita punya pengalaman yang lain, ada juga temanku yang biasanya seperti ini. Jadi dia punya beberapa perspektif, sehingga membantu dia untuk punya tanggung jawab terhadap masalahnya sendiri. Kadang kan kita take over ya, kita mengambil tanggung jawab itu ya, karena kita merasa kasihan pada keluarga kita misalnya ya. Akhirnya si keluarga tadi, ataupun anak, ataupun siapapun, dia tidak terbiasa untuk nanti ke resiliensi. Akhirnya dia nggak resilient gitu ya. Dia taunya ketika ada masalah, pasti ada yang membuat keputusan untuk dia, pasti ada yang menyelesaikan masalah dia. Tapi bukan seperti itu. Masalah itu adalah sesuatu yang membangun dia, yang membuat dia lebih kuat, membuat dia lebih kreatif ya, berpikir bagaimana mengatasi, bagaimana kemudian bangkit gitu. Tadi Kak Tiara udah mengangkat tentang resiliensi nih. Saya nggak tahu nih Kak, resiliensi itu apa sih? Apakah itu sebuah sikap atau peran? Gimana Kak? Coba Kak dijelaskan mengenai resiliensi. Oke, tadi ya kaitannya karena sudah membicarakan tentang dukungan emosional gitu ya, tentang tantangan hidup, situasi-situasi yang tidak nyaman, situasi krisis biasanya ya. Nah, kalau resiliensi sendiri ada kapasitas seseorang untuk bertahan dan bangkit dari situasi krisis atau dari masalah hidup atau dari tantangan hidup gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar dia bertahan saja nih, tapi dia juga bisa bangkit. Jadi ibaratnya tuh kayak tahu bambu kan ketika diterpa angin, pohon bambu diterpa angin kan dia tidak diam ya, tidak bertahan aja ya. Dia mungkin akan begini tapi akhirnya dia akan melenting lagi ya. Dia akan melinting lagi. Jadi itu yang diperlukan gitu oleh seseorang gitu. Jadi dia sadar bahwa dia ataupun kita tidak bisa nih menghindari banyak masalah ya dari hidup ya. Tidak bisa, hidup tuh hanya lancar-lancar aja ya, pasti di depan berbagai macam tantangan. Tapi seseorang ini dia bisa terbuka terhadap situasi ya. Terus dia fleksibel juga, menyesuaikan. Oh, situasinya lagi begini, berarti saya nggak bisa terus begini. Saya harus mencari. Kayak kita ini deh contohnya, kayak situasi pandemi. 2 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu terakhir gitu ya, dua tahun belakangan ini. Kan banyak kita tuh ada yang tiba-tiba harus di PHK,
ada yang banyak yang seperti itu ya. Jadi kalau kita tidak resilient, kita tidak bisa menghadapi itu semua. Tapi untuk orang-orang yang resilient, dia cari cara. Oh, saya di PHK, gimana ya caranya biar saya bisa punya penghidupan, punya penghasilan. Misalnya membuat podcast seperti ini, misalnya gitu ya, sehingga tidak hanya membantu orang lain, tapi mungkin bisa menghasilkan juga dari segi finansial yang seperti itu. Jadi kalau ada situasi krisis, itu bukan hanya diam, tapi dia cari cara gimana ya saya mampu melalui ini semua. Jadi untuk membangun resilience tersebut, apakah kita harus melewati masa krisis dulu gitu Kak? Atau kita bisa membangun sebagai sarana antisipasi? Gimana? Tentu untuk antisipasi itu bisa ya. Maksudnya itu ya kita memang terbiasa gitu ya, terbiasa, terdidik gitu ya untuk punya beberapa faktor dalam diri gitu ya, yang memang strong, maksudnya tuh kuat, bertahan dan kreatif gitu ya. Jadi apa ya, kalau dalam keluarga misalnya mendidik anak-anak, membiasakan anak untuk mandiri, membiasakan dia apa namanya, ketika ada masalah tuh dikasih kesempatan dia untuk mencoba dulu problem solving-nya gitu ya. Terus dikasih kesempatan, dikasih rasa aman misalnya ya, bahwa keluarga ada untuk mendukung dia, tapi yang membuat keputusan tetap dia. Yang kayak gitu sih. Jadi apa ya, karakter-karakter itu atau kompetensi-kompetensi lah ya yang seperti itu yang ditanamkan dalam diri. Itu kalau memang kita tidak menghadapi situasi krisis ya. Tapi ketika apa ya, menghadapi situasi krisis pun kita perlu ada mungkin sekitar ya cukup banyak lah ya cara-cara untuk membangun si resilience ini. Yang pertama kita perlu menemukan sense of purpose-nya ya, menemukan tujuan hidup kita tuh apa ya gitu. Misalnya saat kita baru mendapat kemalangan, ada anggota keluarga yang sangat disayang meninggal karena misalnya kecelakaan apa gitu ya. Terus itu kan peristiwa yang traumatis ya. Setelah kita berusaha melalui itu, kita pengen bangkit deh ya, aku pengen membentuk misalnya komunitas yang menyatakan apa menolak apa ya, anak-anak di bawah umur misalnya ya menggunakan kendaraan misalnya yang seperti itu ya. Jadi membentuk komunitas itu, atau akhirnya mungkin apa ya, jadi lebih memperdalam keimanan dan takwa. Jadi setelah kejadian dia menemukan lagi apa sih tujuan aku hidup misalnya gitu. Terus juga percaya pada kemampuan diri. Kadang kan kita setelah mengalami situasi krisis atau pada saat mengalami situasi krisis, kita kan jadi nggak yakin diri biasanya ya. Jadi aku bisa nggak ya aku bisa nggak ya melewati ini? Tapi kita yakin gitu ya, dengan cara apa? Memberikan afirmasi positif. Afirmasi itu apa? Bicara pada diri sendiri. Aku cukup kuat untuk menghadapi ini, misalnya ya. Aku pernah menghadapi hal yang serupa. Aku akan coba lagi untuk lebih kuatnya, kayak gitu ya. Afirmasi positif ke diri. Terus juga untuk membangun resilience ini kita perlu social network ya. Kita perlu support, dukungan dari lingkungan terdekat yaitu keluarga, dari teman kerja atau grup support misalnya gitu ya, dari komunitas kita. Terus juga tadi saya udah ngomong ya tentang fleksibilitas ya. Perlu fleksibel, oke, tidak ada sesuatu yang lancar terus-menerus, tapi ada situasi-situasi mungkin yang tidak sesuai dengan harapan kita, tapi kita perlu menghadapinya. Jadi fleksibel gitu. Terus kreatif tadi, pemecahan masalah ya. Terus juga jangan ragu untuk mengambil tindakan. Kadang kita punya planning yang banyak gitu ya, tapi kita takut untuk melangkah. Nah, itu nggak bisa ya. Kita ambil tindakan, melangkah mulai dari hal-hal yang kecil gitu ya. Sama apa ya? Lihat dan apa ya? Menyayangi diri sendiri itu penting ya. Jadi melihat kapasitas kita sejauh apa, apakah kita sudah
apa ya, lelah atau belum. Kalau sudah lelah, kita perlu apa untuk support diri sendiri, misalnya gitu ya. Oh, udah terlalu banyak nih, aku terlalu fokus nih, misalnya ya, mengurus masalah-masalah ini sampai nggak tidur, makan yang nggak teratur, makan asal-asalan ya, nggak pernah olahraga, minum jarang. Nah, itu artinya kita apa ya, abai terhadap diri sendiri, nggak bisa resilient kita. Karena diri sendirinya kita abaikan. Nah, itu tidak bisa. Kita harus tahu, oh saya sudah terlalu banyak bekerja misalnya ya untuk mengatasi masalah ini, saya perlu istirahat sebentar. Oh, saya perlu energi sehingga saya perlu makan yang cukup. Kurang lebih seperti itu. Panjang ya? Bagus banget Kak penjelasannya tadi. Jadi sedikit tercerahkan mengenai resiliensi. Iya. Terus apakah resilience ini tuh dapat meningkatkan kualitas hidup, Kak? Bagaimana peran resiliensi tersebut? Oke, perannya tentu membuat diri kita lebih well-being ya, lebih sejahtera ya. Karena kenapa? Kita paham bahwa situasi krisis, tantangan hidup, nggak bisa kita hindari ya. Terus kita bisa menerimanya bahwa ada dalam hidup itu situasi-situasi yang seperti ini. Tapi tidak hanya menerima, kita juga berupaya untuk mampu atau mau mengatasinya, bangkit juga dari situasi itu, sehingga kita ketika ada masalah lagi kita memang tidak langsung, tapi misalnya kita butuh waktu untuk menerima, tapi kita bisa beradaptasi lagi dan kita bisa bangkit dari situasi itu ya. Akhirnya ya setiap ada tantangan kita sudah terpola tuh diri kita. Oh, setiap ada tantangan aku bisa melaluinya. Tantangan seperti ini aku bisa melaluinya. Itu membuat kayak tadi, kayak si bambu ya, daya lentingnya yang baik gitu. Kalau misalnya ketika kita menghadapi masalah atau kritis, kita nggak bisa menerima, Kak, tapi malah melarikan diri. Berarti itu tidak bisa membangun resilience ya, Kak? Belum tentu sih ya. Kadang kan memang respon setiap orang beda ya, dan maksudnya pengalaman-pengalaman hidupnya beda ya. Hanya perlu kita sadari ya. Kenapa perlu kita menyadari diri? Oh, kan merespon itu ada fight, ada flight gitu ya. Kalau yang melarikan diri tadi kan yang flight, kita nggak fight nih, nggak nembus nih masalahnya gitu ya, tapi kita kabur gitu ya. Nah, kemarin saya baru dapat klien dan kita konseling mengenai hal ini gitu ya. Nah, dia cenderung kabur gitu. Boleh, nggak apa-apa kalau kamu belum bisa fight ya, langsung menembus masalahnya. Oke, kabur itu sebagai sarana atau media kamu untuk pertama menenangkan diri, kedua berpikir ulang gitu ya. Ketiga, berpikir ulangnya itu berefleksi, apa ya, kenapa aku seperti ini ya? Oh, apa situasinya begini ya? Apa yang bisa aku lakukan ya? Gitu ya. Terus mencari tadi support, dukungan gitu ya, dengan networking, dengan mungkin sharing ke teman, mendapatkan perspektif-perspektif baru, sehingga sudah terkumpul nih amunisinya gitu ya, yang flight tadi di sini dia mengumpulkan amunisinya balik gitu ya. Pada saatnya balik, yuk kita tembus, kita fight si masalah ini gitu. Jadi tergantung flight-nya menghindar hanya dia diem dan nggak ngapa-ngapain, atau sebenarnya dia butuh waktu untuk berpikir ulang gitu ya, atau justru menambah si amunisi dia untuk si fight tadi. Kebayang nggak kira-kira dia? Iya, iya. Berarti itu kalau misalnya kita melarikan diri dari masalah tuh wajar ya, Kak? Asalkan tujuannya nanti untuk melawan masalah itu. Iya, iya, melarikan diri dalam artian ya kita step back dulu gitu ya. Tapi tergantung juga, bukan berarti wajar juga kalau melarikan dirinya hanya untuk yang memang melarikan diri aja, ya nggak wajar juga gitu ya. Tapi step back, ambil waktu untuk berpikir ulang gitu, dan langsung jangan lupa balik. Jangan di sini aja gitu ya, di kabur tadi nggak balik-balik ternyata gitu. Udah keenakan gitu ya, masalahnya ditinggalin aja, nggak perlu diselesaikan. Sayang gitu kan ya. Iya. Nah, kalau seorang individu mempunyai resiliensi yang tinggi ini bisa dilihat nggak sih, Kak, karakteristiknya kayak gimana? Iya, biasanya bisa kelihatan ya, mungkin walaupun tidak
tidak terlalu mudah. Yang bisa kita lihat adalah misalnya seseorang yang memang kita kenal gitu ya, dia sudah mengalami masa-masa sulit, tapi dia bisa untuk bangkit lagi ya. Dia pernah misalnya mengalami krisis ya, perceraian misalnya ya, habis bercerai, drop banget, down banget, rumah tangganya hancur, mungkin bisnis yang dibangun hancur, pekerjaannya mungkin terbengkalai, anak segala macam, tapi akhirnya dia pelan-pelan bangkit gitu ya, dia mulai menata dirinya lagi, menata hatinya lagi, menata pekerjaannya lagi. Nah itu ya. Terus gimana kita bisa menilainya? Yang pertama, orang ini biasanya tahu batasan dirinya. Ya, kapan dia harus terjun, kapan dia harus stop dulu, kapan dia harus bergerak pelan-pelan, kapan dia harus bergerak cepat, misalnya gitu ya. Tahu kapasitas diri juga. Terus tadi orang-orang ini biasanya tetap terkoneksi ya dengan lingkungan sekitarnya ya. Dia punya support group, dia punya keluarga yang selalu mendukung dia gitu. Terus dia menyadari ya, self awareness, menyadari dirinya ya, saat dia lelah, saat dia lagi bersemangat, saat dia kurang tidur, yang seperti itu tadi kurang lebih ya. Acceptance juga, menerima bahwa masalah ini adalah memang sesuatu yang tidak bisa dihindari ya, masalah ini memang ada, sehingga gimana ya saya bisa melalui ini gitu. Self care habits ya, punya kebiasaan untuk self care ya, untuk menjaga dirinya gitu ya, menjaga kecukupan untuk sisi emosi maupun fisiknya gitu. Terus apa ya, problem solving skills ya. Kita lihat kalau ada teman-teman kita, dia tuh kreatif ya, inovatif ya, ketika ada masalah, dia bisa mencari berbagai strategi untuk menyelesaikan masalah. Biasanya orang-orang yang seperti itu cukup resilient gitu. Mengenai self-care habit, gimana sih Kak? Kita tuh bisa tahu kalau kita udah peduli sama diri kita sendiri. Gimana ya untuk tahu? Iya, kita biasanya punya nggak sih waktu untuk diri kita sendiri? Nah itu dia, biasanya kita memanage nggak waktu untuk diri kita sendiri? Gitu. Kadang nih ya, dengan kesibukan dan lain-lain, kita tuh suka nggak punya waktu menyisihkan diri sendiri. Self care habit tuh kira-kira misalnya gini, oke, saya punya batasan nih ya, saya akan kerja nih misal sampai jam 9 malam. Kalau jam 9 malam, dan karena saya sudah kerja seharian, saya udah nggak mau lagi gitu. Saya perlu istirahat dulu. Saya akan mulai istirahat ini untuk apa? Istirahat ini untuk saya memulihkan energi saya, energi fisik, memulihkan kesadaran emosi gitu ya. Nah, saya perlu istirahat, perlu tidur. Nah, besok saya akan mulai kerja lagi gitu ya. Batasan, membentuk batasan-batasan itu gitu. Kadang kan kita nggak tahu waktu misalnya ya. Misalnya nih setiap weekend, misal saya, aduh weekend ini udah untuk kerja nih, berarti weekend depan saya nggak mau dulu gitu ya. Saya mau misalnya refleksi dulu, saya mau pergi sama keluarga gitu. Yang seperti itu ya, jadi diatur-atur waktunya, dipahami dirinya gitu. Selanjutnya kan tema ini kan mengenai dukungan emosional keluarga dan resiliensi. Nah, kalau peran keluarga sendiri dalam membangun resiliensi itu gimana Kak? Kalau peran keluarga itu sebagai bagian penting ya, yang untuk membentuk diri seseorang, sepakat nggak gitu ya? Karena sistem terkecil ya yang membentuk kita. Jadi pola pengasuhan yang diterima kita gitu ya, diterima seorang anak tuh sangat membentuk si karakter kita ke depannya. Misalnya pola pengasuhan itu apa ya? Keluarga itu ada tempat, dia punya tempat dan rasa aman pertama. Ya, sehingga anak tuh ngerasa aman untuk mengeksplorasi dunia, tahu saat dia mencoba dan gagal akan ada keluarga nih yang mensupportnya, tapi bukan keluarga yang mengambil alih gitu ya dan menyelesaikan masalah dia, tapi support keluarga, kami ada untuk dengerin kamu, kami ada untuk bersama dengan kamu gitu ya, terus kami ada untuk mendukung keputusan-keputusan yang kamu ambil misalnya gitu ya. Jadi anak ini atau kita nggak takut mencoba gitu ya, pasti ada yang akan mensupport aku. Terus dikasih kesempatan dan dididik untuk mandiri tadi gitu ya, bukan berarti dipok-pokin gitu ya.
terus semuanya diselesaikan, tidak, tapi dia akan jatuh, tapi dia tahu belajar ya dari jatuhnya ini gitu ya. Saya berarti harus lebih hati-hati yang seperti itu. Terus diberikan penguatan positif atas apa yang menjadi kelebihannya. Kadang kalau keluarga taunya yang negatif aja atau kekurangan aja, tapi kalau keluarga yang suportif, oke, kamu memang kurangnya di sini, tapi kamu juga punya kelebihan gitu ya. Yuk dimanfaatkan kelebihannya gitu ya. Terus dari keluarga juga kita belajar cara pemecahan masalah dari orang tua gitu kan. Tentu anak-anak gitu ya, ataupun kita sebagai anak, kita kan ngelihat bagaimana sih memecahkan masalah gitu ya, bagaimana ayah ibu mengelola emosi juga gitu ya, bagaimana mencintai orang lain, mencintai diri sendiri gitu, bagaimana sih berempati. Jadi hal-hal yang seperti itu justru membangun sisi resilience dalam diri seseorang gitu. Kalau tadi yang berdasarkan penjelasan Kak Tiara kan lebih ke orang tua yang membangun resilience seorang anak. Kalau misalnya kita seorang anak nih Kak, gimana sih cara memberikan dukungan emosional atau membangun resilience orang tua kita Kak? Gimana? Bisa kah? Oke, gimana ya? Karena kan, tapi kita bisa ya sebagai anak itu memberikan dukungan emosional tentunya ya, mensupport gitu ya orang tua. Kadang orang tua tuh butuh juga ya teman untuk mendengarkan dia, ya kita dengarkan gitu. Kalau memang kita nggak bisa, aku nggak bisa mungkin bantu apa ya misalnya ya, aku mungkin nggak bisa bantu mencari solusi, tapi aku pernah membaca ini misalnya ya, memberikan informasi-informasi gitu. Aku pernah ngeliat di sini situasinya gini gitu. Jadi tidak menggurui gitu ya. Atau selalu kadang orang tua juga ada kelirunya, tapi kita mau terus menerima orang tua juga dengan kekurangan dan keterbatasannya gitu. Tidak selalu menyalahkan. Kadang kan mama kok kayak gitu harusnya kan, atau papa kok kayak gitu harusnya papa kan memberikan contoh gitu. Enggak selalu begitu ya. Tapi kan oke, memang orang tua kita ada kekurangan, ada keterbatasan, tapi kita bisa menerima mereka gitu. Wah, bagus banget nih ilmu dari Kak Tiara. Rasanya pingin banyak nanya, tapi waktunya tinggal sebentar lagi. Jadi mungkin ada closing statement dari Kak Tiara. Oke, closing statement-nya mungkin ketahanan atau resiliensi tadi itu ya, penting ya untuk kesehatan mental kita, kesejahteraan atau well-being diri kita, dan untungnya bahwa resiliensi ini bisa dipelajari gitu ya. Kita bisa melihat contoh-contoh sekitar kita, bagaimana orang menghadapi masalahnya, bagaimana mengelola dirinya gitu ya, sehingga menjadi tangguh gitu. Jadi ini tidak serta-merta tuh ibaratnya tuh apa ya, yang langsung ada pada diri kita, tapi bisa kita bentuk, bisa kita pelajari, yang seperti itu. Jadi jangan khawatir kalau misalnya aku nih kayaknya saat ini tuh masih mudah menyerah misalnya gitu ya. Tapi mudah-mudahan dengan mendengar podcast ini ada contoh-contoh karakteristik tadi orang yang resilient dan bagaimana membangun resiliensi itu bisa dipelajari gitu. Bisa dicoba gitu ya, bagaimana menentukan tujuan hidup, bagaimana terkoneksi dengan orang lain, bagaimana untuk terus menggali potensi diri gitu ya, bagaimana menerima keterbatasan diri juga, yang kurang lebih seperti itu. Wah, makasih Kak Tiara atas ilmunya yang diberikan di podcast hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Sekian podcast untuk hari ini. Dan jangan lupa untuk terus menyimak podcast-podcast LYS melalui YouTube maupun Spotify Love Yourself Indonesia, karena kedepannya akan semakin banyak podcast-podcast dengan tema-tema yang lebih menarik. Bye!